kenapa masjid? Karena gambar-gambar pintunya adalah mirip dengan bangunan-bangunan dalam masjid, guys. Aku kasih contoh, ada banyak dan ratusan hingga ribuan masjid berbentuk seperti ini. Nih, aku kasih contoh semua nih. Tapi permasalahannya di dalam masjid ini, guys, di dalam masjid ini mereka meletakkan lambang bintang. Welcome back to Studio Nona. Jadi buat kalian semua yang udah nonton part 1 tentang NCT dan konsepan Islamnya, tolong ditonton dulu kalau misalnya kalian belum menonton itu, karena aku takut kalian melanjutkan di part 2 tapi kalian salah paham. Nah, kita lanjut beberapa lambang yang menjadi desas-desus yang menjadi kekhawatiran aku dan akhirnya aku jadikan konten gitu. Jadi buat kalian semua yang melanjutkan part 2 ini, aku pastikan kalian sudah menonton part 1. Kita lanjutkan yang kedua lagi, yang pertama aja belum. Jadi yang pertama adalah koreografi dancing mereka yang menangkupkan tangan sambil nunduk sedikit. Nah, aku kasih gambarnya di sini seperti ini. Oke, aku gambarin seperti ini. Jadi mereka punya koreografi, itu kan jogetnya begini, menangkupkan tangan terus sambil kayak gini kan. Nanti aku kasih ya, nah, kalau misalnya kalian udah nonton, dan pasti kalian udah nonton yang klik video ini, pasti udah nonton movie comebacknya daripada si NCT. Nah, gerakan itu adalah gerakan yang mirip banget. Apa kebetulan mirip? Yang mirip banget dengan gerakan ketika misalnya ada wanita muslimah diajak untuk bersalaman, terus dia menangkupkan tangannya dan menunduk 2 kali. Gitu. Kalian pernah lihat nggak? Pernah lihat pasti. Kalian hidup dengan itu kok. Kalian pasti pernah lihat, dan akhirnya dancing mereka mengikuti itu gitu. Dari semua yang ada di dalam movie-nya tentang kubah masjid, tentang lambang-lambang tentang sejadah, sorban, dan bahkan ada karpet Aladin juga. Dari semua itu, apakah ini hanya kebetulan? Begitu loh. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. Tonton kalian juga tidak memperhatikan bahwa saat videonya berputar, ada lambang jari tengah dengan menyatukan jari tengah satu dengan lainnya, ada bayangannya, yaitu menunjukkan tanda seperti ini. Aku tidak pengen menjelaskannya, tapi aku harus menjelaskannya agar kalian paham begitu ya. Jadi ini fotonya aku udah tunjukin ke kalian, dan bentuknya tuh kayak gini. Paham gak sih gambar apa ini? Paham gak sih? Kalian paham gak sih? Kalau mungkin kalian tidak memperhatikan, maka aku akan perjelas gitu, biar kalian paham maksud dari adanya Illuminati itu apa gitu. Biar kalian paham, aku jelasin banget di sini gitu. Nah, lambang-lambang seperti ini adalah lambang-lambang yang tidak diperlihatkan secara zohir atau jelas di kita, guys. Agar kita tuh nonton aja, senang aja dengan musiknya yang asik begitu ya kan. Sampai lupa nih kita punya agama. Kita lupa nih kita punya tauhid gitu. Kita lupa nih bahwa kita punya Allah gitu. Sampai akhirnya ketika menonton idol-idol K-pop seperti itu, kita lupa sama agama kita, guys. Jadi pada saat mereka memakai mata satu, memakai lambang-lambang dengan segala Illuminatinya itu, dan kita kayak biasa aja, mereka kan orang sana gitu, bukan orang Islam, bukan. Tapi masalahnya mereka sekarang menyentuh area kita gitu. Masih ada juga nih beberapa selipan di lambang dalam video mereka sengaja bikin video, ya iyalah sengaja lah pasti, pastilah mereka udah konsepin ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton movie-nya, kalian pasti udah tahu. Dan aku pernah nyetop secara tidak sengaja dan akhirnya membentuk bentukan ini gitu. Tuh. Kayak gini nih. Dan aku akan memperlihatkan di sini, ada gambarnya. Aku akan perlihatkan semuanya. Ada gambarnya. Itu membentuk segitiga. Kalian udah pasti tahu, kalian udah pasti paham segitiga ini apa. Kalian udah pasti paham. Aku berpikir bahwa semua penonton aku udah paham teori konspirasi tentang Illuminati dan lambang-lambang setan. Aku udah pasti menganggap kalian udah pasti paham gitu. Jadi maksudnya SM menaruh konsep comeback NCT dengan konsepan yang seperti ini tuh maksudnya apa gitu. Mau merendahkan Islam? Atau mau bikin anak-anak muda Islam lupa sama agamanya sendiri? Lihat ke kalian biar kalian juga tambah jelas.
Di video yang muter-muter juga, aku nggak tahu lah pantulan-pantulan itu, ternyata mereka menyelipkan beberapa lambang yang tidak kita lihat, yang tidak kita sampai meneliti itu gitu. Tuh. Di dalam bintang ini mereka letakkan lambang kubah masjid kita, boy. Dan ini terselip sangat kecil. Sangat kecil. Terselip sangat kecil bunderannya. Mereka meletakkan kubah masjid kita di dalam gambar bintang, lambang bintang. Dan itu diselipkan di video yang tidak mungkin kita perhatikan secara zohir. Nggak mungkin kalian perhatikan secara zohir. Nggak mungkin kalian stop hanya untuk melihat lambang-lambang itu gitu. Dan itu mereka selipkan. Apa maksudnya? Apakah semuanya hanya ketidaksengajaan? Apakah semuanya hanya kebetulan aja kali, Kak? Ada salah satu ada salah satu part di mana seluruh member duduk mengelilingi api. Duduk ya, ini bukan yang tadi di part 1 aku bilang mereka dancing keliling apa yang mereka menyembah gitu, tapi sekarang mereka duduk membelakangi api. Dan bentukan apinya yang keluar adalah kubah masjid tuh. Yang keluar adalah kubah masjid. Kebetulan juga. Atau emang mau ngomong apa, aku tuh takut salah, tapi ini tuh ya gimana, emang begitulah rupanya gitu. Kita lanjut lagi deh. Ini mungkin video yang singkat karena hanya melanjutkan dari part pertama. Jadi video yang terakhir adalah ada beberapa part yang dimana personil-personilnya menggunakan tangan-tangannya untuk membentuk lambang-lambang setan, guys. Contoh, di personil yang ini, aku kasih satu aja. Di personil yang ini, dia menggunakan tangannya dengan membentuk huruf C sambil melihat ke atas. Ya, kamera ada atas kamera. Melihat ke atas. Kalian tahu artinya? Itu artinya lambang 1 dan lambang bulan. Lambang bulan juga lambang setan. Jadi kalian itu jangan polos-polos banget loh jadi manusia begitu kan. Saat agama kalian dihina juga kalian harus speak up. Jangan beda baper, beda tersinggung di tempat-tempat yang berbeda gitu. Kalau masalah agama kalian wajib baperan. Oke, kalau masalah bergaul sama teman dia bercanda tentang apa ke itu masih biasa. Tapi kalau nyinggung agama nggak bisa, nyinggung keluarga nggak bisa, nyinggung Tuhan nggak bisa, nggak boleh dibercandakan. Oke, itu maksudnya. Jadi buat kalian yang sampai hari ini masih buta, guys. Maksudnya bukan masih buta apa ya? Maksudnya masih ngefans yang buta. Maksudnya yang bener-bener ngedukung sepenuhnya apapun yang dilakukan idolnya mereka dukung gitu. Iya nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada masalahnya juga. Tapi ketika mereka nyeleneh membuat agama kita menjadi bercandaan, kalian seharusnya tidak tutup mata juga gitu loh. Kalian udah tahu mereka melakukan dancing ini di dalam dengan konsepan masjid, artinya mereka melakukan apa yang tidak seharusnya konsepan itu ada gitu. Mereka menggunakan konsepan masjid, lalu meletakkan musik dan dancing di dalamnya. Tidak seharusnya ada konsepan seperti itu. Mereka juga menggunakan konsep-konsep di mana memakai kalian tahulah gimana sebuah entertainment besar secara detail menggunakan dan mengaplikasikan konsepan mereka secara detail. Bahkan nih sampai nih aku pernah baca juga ya, konsepan idol K-pop itu saking detailnya, bahkan bentuk-bentuk rambut itu juga diatur seperti konsepan mereka. Jadi tidak ada yang kebetulan di dalam sebuah konsepan musik idol K-pop. Dan aku juga sempat membaca beberapa artikel mengatakan bahwa mereka adalah sebenarnya adalah hanya suruhan. Jadi mereka itu sebenarnya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka itu tahu mereka itu sukses gitu. Tapi mereka tidak tahu kalau di belakang mereka itu digunakan dan diperalat oleh orang-orang besar di belakang yang memiliki tujuan besar di dunia gitu. Nah akhirnya setelah aku lihat-lihat NCT yang comeback sekarang itu, aku jadi mikir 2 kali gitu. Padahal aku senang banget nontonin idol K-pop comeback kayak Blackpink, terus kayak SNSD. Aku juga senang, tapi kemudian aku belajar gitu. Kalau akhirnya pun itu akan merendahkan iman mungkin ya, aku akan mengurangi gitu. Untuk menghilangkan aku belum bisa karena aku juga masih belajar gitu. Jadi buat kalian yuk
speak up. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, jangan lupa komen di bawah, no hujat-hujatan. Karena kalau misalnya kalian adalah orang yang ngefans banget sama idol K-pop, artinya kalian akan mengikuti semua yang dia lakukan, yang baik-baik, termasuk tata cara dia tampil di media tanpa menghujat orang dan tanpa berkata-kata kasar. Oke, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.